Sup, so welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio. Masih sama aku, Laksana. And welcome to the podcast. Alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK. Skor tertinggi aku ada di penalaran matematika 870. Alhamdulillah teman-teman. Itu sekitar top 0,1% nasional. Top 0,1% nasional. Dan di sini aku mau sharing ke teman-teman salah satu cara belajar yang aku pakai untuk dapat nilai segitu. Dan ini diskusi terbuka ya teman-teman. Teman-teman boleh kritik aku ya, karena aku tahu aku juga manusia, bisa salah. Ya kalau kalian ngerasa ada yang bisa ditambahin di sini, ya kalian bisa langsung komen aja. Selama kita saling menghormati ya teman-teman, kita diskusi boleh. Diskusi sangat bagus, tapi kita saling menjaga respect ya teman-teman. Kalau ada perbedaan pendapat, ya disampaikan dengan sopan ya teman-teman. Oke. Nah jadi, kenapa aku bikin video ini? Ya, karena aku mau memperkenalkan metode belajar efektif yang banyak orang belum tahu. Atau bahkan udah tahu tapi masih salah paham terus ngeremehin. Nah, padahal metode belajar ini tuh udah ngebantu banget progres belajar UTBK aku. Nah, apa nih metode belajarnya ya? Metode belajarnya adalah dengerin suatu audio materi berkali-kali sampai hafal. Oke? Nah, dulu aku itu kalau belajar sesuatu ya, setelah aku udah paham sama konsepnya, aku baca materinya sambil aku rekam suara aku, terus kuulang-ulang berkali-kali rekamannya, aku dengerin berkali-kali. Nah, di sini perlu diberi disclaimer ya, teman-teman. Memahami suatu konsep matematika, ya kita belajar apapun itu, memahami konsepnya itu tuh sangat penting. Aku juga kurang suka kalau misal kita mempelajari suatu materi nih, ya materi matematika, tapi cuma dihafal aja, tapi kita nggak tahu nih konsep di belakangnya kayak gimana. Ya aku juga kurang suka kalau seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tapi itu juga bukan berarti metode hafalan audio itu tuh nggak berguna sama sekali. Aku bakal mengatakan hafalan matematika, hafalan audio matematika, ya itu sifatnya pelengkap, oke? Sifatnya penguat, ya. Jadi hafalan tuh digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep kita. Salah satu cara aku gimana? Pakai audio, gitu. Nah, jadi contoh nih, misal nih video aku yang bacain trigonometri sampai hafal. Ya, nah di situ emang aku ngebacain tuh sudut istimewa satu-satu, ya. Emang di situ fokusnya hafalan. Tapi di video tersebut juga, ya aku juga udah jelas-jelas bilang kalau aku menganjurkan kalian tahu asal-usul nilai-nilai sudut istimewa selain dihafalin satu-satu, ya. Jadi aku di video itu juga aku juga udah bilang di awalnya kalau memahami konsep tuh sangat penting, teman-teman. Aduh, by the way, maaf ya, ini suara aku lagi agak hilang karena aku lagi sakit. Oke. Lanjut ya teman-teman. Ya. Karena di sini aku percaya pemahaman konsep itu tuh penting dan juga bisa bikin memori kita tentang suatu materi itu tuh lebih kuat, ya. Atau juga misal nih, ya, video aku yang bacain bilangan berpangkat sampai kamu hafal. Aku kan juga pernah bikin tuh. Aku bacain tuh bilangan berpangkat satu-satu, ya. Nah, kan di video itu aku juga tidak mengatakan nih kepada kalian, nggak usah lah kalian paham konsep bilangan berpangkat, nggak usah lah kalian paham konsep perkalian, kalian hafalin aja satu-satu perkalian, kalian hafalin aja satu-satu bilangan berpangkat, bilangan kuadrat. Jelas aku nggak bilang kayak gitu, bukan? Pasti aku juga menganjurkan kalian, ya aku sangat-sangat menganjurkan kalian untuk tahu juga konsep di belakangnya tuh seperti apa. Gitu. Nah, jadi niatku bikin video hafalan tuh apa? Audio hafalan apa? Karena gini guys ya, sekalipun kita udah paham suatu konsep materi, ya, bukan berarti kita otomatis langsung hafal sama materi tersebut, ya. Padahal hafal otomatis materi-materi tertentu itu tuh super penting. Aku bakal jelasin nanti. Nah, jadi misal kalau ada yang mau motong nih video aku tanpa konteks, terus bilang, oh ini si Laksana, dia ngajarinnya hafalan doang, terus klipnya diupload gitu kan. Ya itu boleh aja sih, tapi aku percaya setiap tindakan itu pasti punya konsekuensinya masing-masing. Oke, masuk ke dua argumentasi aku tentang kenapa dengerin audio hafalan itu penting dan bisa ngebantu belajar UTBK kita. Yang pertama nih, ya. Argumentasi pertama, hafal luar kepala suatu konsep itu tuh penting untuk ujian yang ada waktunya, ya. Dan dengerin rangkuman audio hafalan berkali-kali itu tuh bisa ngebantu kita untuk hafal di luar kepala. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman. Apakah dengan tahu suatu cara, suatu konsep di balik
materi tertentu ya, kita bisa langsung hafal sama materinya. Kalau aku sih enggak, aku pribadi sih enggak nih teman-teman. Misal nih, aku udah tahu asal-usul nilai-nilai dari sudut istimewa trigonometri. Apakah aku langsung hafal sama seluruh nilai-nilai sudut istimewa trigonometri? Langsung bisa nyebutin satu-satu dengan cepat nilai trigonometri, nilai sudut istimewanya? Enggak kan, kalau aku sendiri sih enggak. Ya, masih ada proses nyarinya dulu. Gitu. Nah, apakah dengan tahu konsep bilangan berpangkat, kita otomatis hafal dengan bilangan berpangkat? Kalau aku sih juga enggak, teman-teman. Ya. Nah, contohnya nih, misal kayak dulu kalau kalian tanyain ke aku 16 kali 16 berapa, aku bisa nyarinya. Ya, 16 kuadrat berapa, aku bisa nyarinya. Tapi nggak langsung ketemu, harus masih ngitung dulu. Gitu. Nah, di sini akibatnya apa nih kalau misal kita nggak hafal? Ya, otomatis kita kan harus cari dulu nih nilai sudut istimewa dari tan 90 derajat mungkin. Ya, atau misal kita harus nyari dulu 21 kuadrat berapa gitu kan. Kita harus nyari itu di waktu ujian ya, di UTBK. Sedangkan di UTBK sendiri atau ujian apapun itu ya pasti kan ada tenggat waktunya tuh ya. Kan waktunya pasti ada limitnya tuh ya. Di ujian kita tuh harus hemat waktu, teman-teman. Kalau kita belum hafal di luar kepala sama trigonometri, belum hafal bilangan berpangkat kuadrat ya 1 sampai 30 gitu kan. Dan muncul soal yang nanyain itu, ya otomatis kita harus luangin waktu lebih banyak untuk ngitung nyari nilainya dulu kan. Padahal waktunya bisa kita gunain untuk ngerjain soal yang lain gitu, lebih satset gitu istilahnya. Nah, di sini dia ya peran penting rangkuman audio, hafalan sebagai pelengkap. Ingat ya, sebagai pelengkap teman-teman. Sebagai pelengkap pembantu belajar kita ya, untuk nguatin memori kita nih teman-teman, supaya pas ngerjain soalnya kita bisa langsung satset cepet gitu. Ibarat nih ya, ngehafalin lagu bahasa Inggris. Itu emang salah satu cara terbaiknya adalah kita paham arti liriknya. Aku setuju ya. Kita tahu nih lagunya ini lagi ngomongin apa gitu kan. Tapi bukan berarti hanya karena kita tahu arti liriknya kita otomatis hafal sama bukan berarti karena kita tahu arti liriknya kita langsung otomatis hafal sama liriknya, bukan gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa bener-bener hafal sama lirik lagunya? Ya, kita selain paham arti liriknya ya, kita juga dengerin lagunya berpuluh-puluh kali gitu teman-teman. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi itu argumentasi pertama. Kita lanjut ke argumentasi kedua. Argumentasi kedua ya, sekalipun kita udah ngerasa bisa sama suatu materi ya, manusia itu tetap bisa lupa teman-teman ya. Bahkan nih ya, aku sendiri ya, kalau misal aku udah paham suatu cara, asal-usul suatu materi ya, dan aku udah ngerasa bisa hafal di luar kepala tanpa metode hafalan audio, aku tetap bisa lupa teman-teman. Ya, aku manusia kok gitu kan, manusia tetap bisa lupa. Apalagi materi UTBK itu luas banget ya. Ada aljabar, bangun ruang, bangun datar, jarak kecepatan waktu, aritmatika sosial, banyak banget ya teman-teman ya. Dan kalau nggak kita ulang-ulang, kita tuh bisa lupa gitu. Nah, terus nih ya teman-teman, rangkuman audioku tuh kan bentuknya audio ya, bukan audio visual ya, walaupun ada videonya ya. Nah, artinya apa nih teman-teman? Artinya bisa tinggal didengerin aja, kayak dengerin podcast, bisa didengerin sambil rebahan istirahat. Nah, aku pribadi nih teman-teman ya, aku pribadi dulu sering nggak enak badan ya. Kadang mata aku capek ya. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, kadang tuh mau belajar natap layar tuh rasanya tuh susah banget gitu kan. Nah, tapi dengan podcast audio ini, aku masih bisa belajar materi, ya nyicil materi tanpa harus liatin layar gitu. Nah, terlebih lagi di rangkuman audio aku juga pakai metode pembelajaran active recalling dan spaced repetition, teman-teman. Dan udah banyak banget nih penelitian ya yang ngebuktiin efektivitas dari metode belajar ini. Nah, apa itu active recalling ya? Nah, active recalling adalah di sini aku secara aktif nanya ke para pendengar tentang materi yang udah dipelajari ya, supaya para pendengar tuh bisa ikut belajar, mikir secara aktif gitu kan. Dan nggak cuman ngedengerin pasif aja. Oke, apa itu spaced repetition? Ya, spaced repetition yaitu metode mengulang
materi dalam jeda waktu tertentu supaya ingatan makin kuat dan kita nggak mudah lupa, ya. Gitu teman-teman. Jadi balik lagi, ya udah banyak penelitian-penelitian yang ngebuktiin kalau kedua metode belajar ini tuh efektif. Jadi kalau misal ada orang yang bilang video-video pembelajaranku nggak efektif, ya udah kita bicara data penelitian aja. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, aku tuh open banget untuk discussion karena aku juga manusia yang masih belajar ya teman-teman. Jadi kalau mau ada kritik saran bisa banget ya taruh di komen. Yang penting kita saling menghargai satu sama lain. Ya udah, thank you so much teman-teman, and semangat UTBK-nya.